Selamat datang di podcast Goa 5, podcast serius santai ringan yang akan menemani waktu luangmu. Bersama saya Teguh sebagai host kalian. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebagai perkenalan, podcast ini merupakan salah satu program kerja dari KKN Tematik Unhas gelombang 106 Goa 5 Posko 4 Kelurahan Tompok Balang. Berhubung tema KKN tahun ini mengangkat tema mewujudkan masyarakat sehat, ekonomi bangkit di masa pandemi COVID-19. Dengan ditemani oleh founder dari jajanan paling hits di kota Makassar, yaitu Kaku Food, Kanda Fadil Ihsan, kita akan mendengarkan bagaimana Kaku Food bisa berdiri hingga bertahan di masa pandemik sekarang. Sehingga ini menjadi sebuah motivasi dan masukan yang sangat-sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha atau yang baru mau memulai. Kepada Kakanda Fadil Ihsan, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Saya Fadil Ihsan, biasanya dipanggil Fadil, akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ceritakan bagaimana merintis Kaku Food pertama kali. Jadi pertama kali bangun Kaku Food itu sebenarnya perencanaannya itu di akhir 2019. Jadi waktu itu saya selesai ujian hasil tepatnya Desember 2019, terus ketemu sama kakak sama kace untuk bahas salah satu bisnis, dan jadi kita berdua untuk urusnya. Jadi di situ memang pertama kali langsung dibikin, karena memang saya berdua ini dari dulu sudah bangun bisnis masing-masing, tapi selalu bangkrut dan tutup. Yang akhirnya tutup, jadi baru satu ada momen yang kita berdua sama-sama gabung join untuk bikin satu usaha ini. Nah, fokusnya di jajanan. Nah, targetnya waktu itu memang adalah kita bikin model bisnis adalah ghost kitchen. Jadi memang ditarget dalam tahun buat timeline-nya semua dalam 1 tahun itu kita harus buka beberapa cabang, tapi memang konsepnya adalah ghost kitchen. Ghost kitchen itu kalau biasanya teman-teman tahu itu istilahnya cloud kitchen. Nah, atau dapur utama yang hanya mengandalkan ojek online. Nah, model ini sebenarnya sudah banyak diadakan di barat, terutama di Amerika. Nah, akhirnya diturunkan beberapa banyak yang mengambil itu, dan akhirnya rame di Jawa dan pelan-pelan masuk ke Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, model-model seperti itu platform yang teman-teman biasa dengar yaitu Gojek, Grab, dan nanti bakal ada Shopee Food juga. Nah, ini dibangun akhirnya kita rintis dan jalan itu di bulan Februari 2020. Nah, di situ kita target akhirnya buka mengandalkan beberapa modal pribadi berdua. Terus memang karena saya waktu itu juga berpikir bagaimana bisa melakukan percepatan di karir, saya harus cari partner memang. Nah, setelah dari situ baru kelihatan sama konsepnya. Kaku Food itu jajanan yang memang fokusnya pada jajanan. Sekarang masih fokus makan-makan yang digoreng. Ada juga beberapa yang direbus, jadi cireng, pangsit, bakso, piscok. Memang fokusnya semua ke ojek online. Nah, kalau beralih ke poin nomor 2, yaitu apa pesan dari Anda untuk yang baru memulai usaha. Sebenarnya kalau untuk pesan itu, kalau saya pikir bisnis itu soal pola. Jadi ketika kita terus coba A sampai Z, itu kita akhirnya punya pembelajaran apa yang didapat dari A, apa yang didapat dari B, apa yang didapat dari C. Nah, akhirnya di pola yang terakhir kita bakal dapat rumusan yang bilang, oh begini caranya.
istilahnya adalah kita belajar dari beberapa kesalahan dan menemukan pola yang baru. Nah, wajar saja biasanya yang baru merintis setahun 2 tahun pertama kali itu agak sulit untuk langsung berkembang cepat. Jadi memang di awal itu kalau kita baru merintis adalah bagaimana saja untuk bisa bertahan. Nah, karena polanya adalah ketika kita sudah tahu bagaimana bertahan, baru berpindah misinya adalah bagaimana untuk berkembang. Nah, jadi memang pesanku mending dicoba terus, karena di situ kita bakal tahu bagaimana hal yang disuka bagaimana. Karena cuman yang memang harus dipikir dari awal adalah lakukan apa yang kita sukai. Karena waktu itu memang saya sukanya jajan, saya sukanya makan, jadi memang fokusnya di food and beverage. Jadi coba saja terus, kalau salah coba lagi. Nah, memang akhirnya pola-pola seperti itu yang akhirnya kita dapatkan dan bikin kita berkembang. Nah, jadi terus yang salah satu yang penting juga itu cari partner yang menurutmu itu bisa lengkapi kekuranganmu, bisa ketutupi juga kekurangannya. Jadi memang dan samakan juga visinya, jangan sampai berbeda. Itu dulu. Terus nomor 3, bagaimana mempertahankan usaha di tengah pandemi. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering saya dapatkan dan saya juga agak bingung jawabannya sebenarnya. Kenapa? Karena Kaku Food itu mulai Februari 2020, sedangkan pandemi ini di Indonesia kayaknya dinyatakan itu di bulan Maret. Nah, jadi memang sebenarnya dari tahun padahal sebenarnya kan dari Januari sudah ramai soal COVID, soal pandemi seperti ini di luar negeri. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana mempertahankan itu, saya tidak bisa membandingkan karena Kaku belum pernah berjalan di luar pandemi. Tapi yang bisa saya lihat adalah konsep yang Kaku bawa soal ghost kitchen, soal takeaway, soal ojek online itu memang fokusnya, dan itu ternyata banyak pasarnya ketika pandemi. Segala kebijakan yang ada juga membuat kita memaksa dalam tanda kutip kita untuk melakukan delivery online, yang dimana Kaku Food alhamdulillah sudah memang modelnya sudah itu dari awal. Nah, jadi kalau bertahan ya namanya bisnis atau namanya usaha, bagaimana kita menjawab masalah-masalah pada customer. Nah, jadi kalau mau bikin bisnisnya yang sesuai di pandemi, ya apa yang dibutuhkan orang, masalah apa yang bisa diselesaikan sama orang itu, pelayanan apa yang bisa kita jadikan solusi untuk keresahan beberapa orang. Nah, sulit memang untuk mengandalkan idealisme di awal, karena pada akhirnya nanti realita yang bikin kita sadar. Jadi sisanya dicoba saja terus, dan menurutku selama masih mahasiswa, selama masih KKN, habis ini memang itu jatuh kegagalan. Coba saja semua, karena kalau lulus lebih enak, lebih banyak pengalaman, lebih bisa tahu di mana salah, di mana benar, karena sudah banyak bekal pas kuliah. Seperti itu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Saya Teguh, sampai jumpa dan semoga bertemu kembali.